adab terhadap diri sendiri yang ketiga, yaitu mengikuti dan meneladani para salafus saleh. Jadi mengikuti dan meneladani para salafus saleh. Sebab kita wajib untuk mengikuti manhaj salafus saleh dengan dasar ayat Al-Quran dan juga dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada daurah ke-12 itu pernah kita bahas. Daurah kopi ke-12 pernah kita bahas tentang buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Saya jelaskan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Dijelaskan oleh banyak ya para ulama yang menjelaskan kalau dalam hadis Nabi ayat Al-Quran banyak, kemudian juga hadis Nabi juga banyak. Saya sebutkan di buku Mulia dengan Manhaj Salaf itu ada 50 dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Itu 50 dalil. Di antaranya hadis Irbad bin Sariyah yang sudah saya bawakan dalam beberapa kali daurah itu, hadis Irbad bin Sariyah, yaitu fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa yasra ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan hadis ini harus sering disampaikan. Dan pemahaman mengikuti manhaj salaf ini harus sering disampaikan karena banyaknya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan juga setan menggoda manusia supaya dia keluar dari shiratal mustaqim. Makanya harus terus diingatkan supaya tetap istiqamah di atas manhaj yang hak. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan akan terjadi perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah umat Islam ini. Kemudian kata Nabi, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku, sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih. Dari Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi hadis ini menjelaskan tentang terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah kaum muslimin. Maka kita wajib untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Wajib. Sebab Nabi sudah menyebutkan satu yang selamat. Adalah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kata Nabi. Dan Nabi juga ketika menyebutkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Kata Nabi satu yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi kita wajib untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, menjadikan contoh, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, para sahabat khaira ummah, kuntum khaira ummah. Para sahabat yang paling baik. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguhnya mereka, kata Ibnu Mas'ud, adalah umat yang paling baik. Paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya. Maka kenalnya keutamaan mereka, serta ikutilah asar-asarnya, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini hadis atau asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid dalam bukunya menjelaskan tentang harus kita menjadi seorang salafi yang sejati, kata Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau dalam kitabnya Hilyah Talibul Ilm. Hilyah Talibul Ilm ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dan sudah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Dua-duanya sudah meninggal. Syekh Bakar sudah meninggal dan Syekh Utsaimin juga sudah meninggal. Itu disyarah oleh Syekh Utsaimin tentang buku itu. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, jadilah seorang salafi sejati yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh salafus saleh. Ya, seorang talibul ilm, beliau menasihati harus menjadi salafi sejati.
dan konsisten mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus dilaksanakan dalam kehidupan. Kemudian beliau juga mengingatkan, jauhilah perdebatan. Jauhilah perdebatan. Karena perdebatan itu membuat hati menjadi keras. Dan perdebatan itu juga jalan menuju kepada kesesatan. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis, tidaklah sesat satu kaum kecuali kalau dia diberikan ilmu tentang perdebatan. Jadi kalau dia sering berdebat, maka kesesatan itu lebih mudah bagi dia sesat. Karena apa? Dengan berdebat orang itu kalah, tambah sombong dia, tambah angkuh. Akhirnya nggak mau terima kebenaran. Setiap debat dia menang, tambah angkuh, tambah sombong. Saya yang paling benar. Akhirnya apa? Kemudian dia keluar dari jalan yang benar. Bahkan ada orang yang murtad dengan sebab dia pandai berdebat. Murtad dengan sebab dia pandai berdebat. Jadi ini diingatkan oleh para ulama, berhati-hati. Kemudian juga bahwa jalan menuju kepada Allah itu hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Allah menyebutkannya satu. Jalan menuju jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salaf? Seperti tadi jawabannya, karena kita ingin masuk surga. Kalau orang tanya kenapa kita menuntut ilmu, kenapa kita mengadakan daurah untuk thalabul ilmi? Karena kita ingin masuk surga. Menuntut ilmu jalan menuju surga. Orang bertanya kenapa kita mengikuti pemahaman salaf? Karena karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Yang kedua, Nabi memerintahkan untuk mengikuti mereka. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa 72 golongan masuk neraka, satu yang masuk surga. Di jalannya mereka, jalannya para sahabat ridwanul majma'in. Nabi bersabda, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasulullah. Ya, kita mengikuti pemahaman ini karena kita ingin masuk surga. Kemudian yang keempat, adab yang keempat yang harus diperhatikan oleh seorang talibul ilm, yaitu dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan menjauhkan akhlak yang jelek. Jadi harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik, dan menjauhi akhlak dan adab yang jelek. Tentang akhlak yang mulia, adab yang mulia, ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling baik antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling baik antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak sesama kaum muslimin yang perhatikan. Nanti ada akhlak juga kepada orang kafir, tapi yang kita utamakan akhlak sesama kaum mukminin lebih dahulu. Harus punya akhlak yang mulia. Jadi penuntut ilmu ini harus punya akhlak yang mulia, baik dalam bertutur kata, baik dalam dia bersikap, baik dalam dia bermuamalah, itu harus baik akhlaknya. Ya, contoh akhlak yang baik yang disebutkan oleh para ulama, ya seperti adanya keikhlasan dia, kemudian dia sopan dan santun, kemudian juga dia sabar,
Kemudian dia selalu menerima kebenaran. Kemudian dia tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong, tawadhu. Kemudian juga dia dermawan, tidak bakhil. Dermawan itu termasuk akhlak yang mulia. Bakhil termasuk akhlak yang tercela.